Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik bagian yang ketiga, yaitu sistem kardiovaskular, abdomen, dan sistem muskuloskeletal. Untuk sistem kardiovaskular sendiri silakan dibaca ya, karena ini ada beberapa pendahuluan yang bisa dibaca dan dipahami. Yang harus diketahui oleh mahasiswa adalah bagian jantung ini. Ya, jantung ini terletak di ICS 2 ya, ICS 2 sebelah kanan, kemudian ICS 2 sebelah kiri. Lalu di sini ada ICS 4 kiri, lalu ICS 5 kiri. Ya, ICS kedua kanan, ICS ketiga kiri, ICS keempat kiri, dan ICS kelima MCL. MCL itu mid clavicular line. Nih, ini yang kelima, mid clavicular, jadi ada di tengah-tengah garis clavikular. Nah, untuk yang kelima ini disebut dengan apex. Apex itu adalah puncaknya jantung. Jadi jantung ini dalam keadaan terbalik di dalam tubuh kita. Besarnya itu yang sebesar kepalan tangan masing-masing. Ya. Oke. Sebelumnya untuk pemeriksaan kardiovaskular atau pemeriksaan jantung dimulai dari inspeksi dan palpasi. Inspeksi itu melihat, mengobservasi. Sedangkan palpasi itu adalah mempalpasi, meraba. Pasiennya bisa dalam keadaan duduk atau pasien itu bisa dalam keadaan baring nih. Tapi ini untuk memfasilitasi proses auskultasi, cuman bisa juga digunakan pada saat kita inspeksi, karena pada beberapa pasien di rumah sakit mereka itu tidak bisa berganti-ganti posisi dalam waktu yang dalam beberapa kali gitu. Jadi kalau bisa, ketika pasien dalam posisi duduk, semua pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan pada saat duduk itu dilakukan saat itu. Jadi jangan sampai pasien itu diminta untuk duduk, kemudian dia diminta untuk berbaring, kemudian dia diminta duduk lagi, berbaring lagi. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita belajar untuk sistematis. Dalam satu posisi, apa saja yang bisa lakukan saat itu. Nah ya, jadi untuk jantung ini kita sebenarnya ada 3 posisi. Duduk, supine itu terlentang, atau left lateral, rekundan, jadi miring sebelah kiri. Cuman, ya tadi yang saya selalu ingatkan, kita harus lihat kondisi pasiennya. Ya, apalagi ini ada sakit jantungnya atau ada sakit paru-paru ya, masalah paru-paru sehingga bernafasnya juga terganggu. Itu juga perlu diperhatikan karena merubah posisi biasanya memakan energi lebih banyak pada orang-orang dengan penyakit paru. Ini dibaca ya, apa saja sih yang harus diinspeksi, apa saja yang harus dipalpasi. Tidak banyak yang bisa kita lakukan di pemeriksaan jantung, kayak misalnya palpasi vibrasi di area lain. Nah, vibrasi ini karena adanya aliran darah yang abnormal. Ini jarang terjadi, jarang kita dapatkan. Jadi pada pemeriksaan jantung ini biasanya kita sekaligus dengan pemeriksaan paru-paru.
Nah, lalu untuk auskultasinya kita memakai stetoskop yang kecil ya kalau misalnya itu susah, atau yang besar kalau pada dewasa juga udah kedengaran. Jadi yang akan kita dengarkan adalah suara jantung S1, S2, S3, S4, dan suara murmur. Yang normal itu hanya S1 dan S2 yang kita kenal dengan loop-dub. Loop itu adalah suara S1, dub itu adalah suara S2. Sedangkan S3 dan S4 ini suara tambahan, artinya tidak normal didapatkan pada orang-orang yang sehat. Artinya kalau ada suara tambahan ini menandakan bahwa ada gangguan pada jantungnya. Kecuali nanti suara S3 itu akan normal terdengar pada pasien anak misalnya ya. Pada pasien ibu hamil juga kadang-kadang kedengaran. Nah, untuk mendengarkannya, kita harus hafalkan ini lagi. Cardiac auscultation site-nya. Kita harus menempatkan stetoskop kita di ICS 2 kiri, ICS 2 kanan, ICS 4 kiri, dan ICS 5 mid clavicular line sebelah kiri. Dengarkan. Sebenarnya semua suara S1, S2 ini di daerah ini tuh kedengaran. Cuma di titik-titik yang tadi kita sebutkan itu lebih jelas terdengarnya. Apalagi kita mau mencari misalnya suara S3, S4, dan suara murmur. Ya. Tapi untuk basic kalian cukup mendengarkan S1 dan S2 saja suara loop-loopnya. Nanti untuk suara S3, S4, murmur itu bisa dipelajari lebih lanjut di KMB. Ya, nanti ini dibaca S1 itu dari mana asalnya, ya. Kemudian S2 itu dari mana asalnya. Itu apa sih S2? Dub itu apa sih? Loop itu apa sih? Ini dibaca di sini. Nah, ini ya, nih. Yang tadi saya bilang S3 itu normal terdengar ketika pada kehamilan trimester yang ketiga. Nah, pada orang dewasa, S3 yang tidak menghilang dengan perubahan posisi adalah tidak normal dan menandakan adanya kegagalan jantung atau overload volume. Ini S4 juga ini tidak normal. Menandakan mungkin pasien itu mengalami coronary artery disease, hypertension, atau stenosis pulmoni. Nah, ini murmur. Murmur ini merupakan suara tambahan yang dihasilkan oleh aliran turbulensi yang melewati jantung, itu maksudnya ya. Nah, ini S3, S4, murmur itu bisa kalian dengarkan kalau kalian itu sudah melakukan pelatihan atau sudah cukup punya pengalaman di lapangan, sering bertemu dengan pasien-pasien penyakit jantung, itu akan bisa mendengarkan dengan baik. Tapi kalau masih mahasiswa tingkat 1 mungkin agak sulit mendengarkan suara murmur. Kita juga kan belum pernah ketemu dengan pasien ya. Nah, ini abdomen, langsung aja. Abdomen itu kita bagi menjadi 4 ya, 4 kuadran. Nih, 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4. Itu yang paling umum. Ada juga sumber yang membagi kuadrannya menjadi 9. Tapi kita pakai yang 4 karena lebih mudah. Nah, ini adalah kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah, kuadran kanan bawah. Nah, ini harus diperhatikan ada organ-organ apa aja sih di sini ya. Misalnya di kuadran kanan atas itu ada colon transverse. Kemudian ada di sini gallbladder ya. Kemudian lambung itu yang bagian paling besarnya ada di kuadran kiri atas. Nah, itu harus dihafalkan ya.
harus tahu. Kemudian cara membagi kuadrannya itu dari sternum tadi yang saya sudah bahas, tarik garis ke bawah sampai pubis. Lalu tarik garis horizontal itu melewati umbilikal, itu sudah membagi menjadi 4 bagian. Nah, untuk ini ya, perbedaan pemeriksaan abdomen. Kalau biasanya auskultasi itu disimpan di bagian paling belakang, sekarang khusus untuk abdomen, auskultasi itu disimpan di awal setelah inspeksi, sedangkan perkusi dan palpasi disimpan paling akhir. Kenapa? Karena perkusi dan palpasi bisa mempengaruhi suara bising usus, sehingga bising ususnya tidak valid kita dapatkan datanya. Kemudian kalau pasien merasa nyeri di abdomen sebelah kiri misalnya ya, maka abdomen sebelah kiri itu diperiksa paling belakangan. Jadi area paling nyeri itu diperiksa paling belakangan, karena kalau diperiksa di awal itu sudah mempengaruhi bising ususnya juga ya. Jadi diingatkan bahwa perkusi dan palpasi dilakukan di belakang ya, auskultasi di awal. Nah, ini inspeksi ya, kita lihat kulitnya, kemudian bentuknya. Biasanya kan perut itu berbentuk bundar dan dia tidak cekung, tapi dia datar halus, enggak juga cembung gitu, enggak juga tegang. Berarti kalau tegang mungkin dia ada distensi abdomen. Distensi itu bisa karena cairan, bisa karena udara ya, atau ada edem di daerah perutnya. Nah, itu bisa kita lihat dari inspeksinya. Auskultasi itu kita mendengarkan bising usus. Bising usus itu normalnya ya 5 sampai 10 ya, tapi seringnya sih mungkin ya 5 sampai 10 kali per menit itu normalnya. Jadi kalau misalnya absen, ini ada yang absen, ada yang hipoaktif, ada yang hiperaktif. Kalau yang absen tuh nggak kedengeran selama 5 menit. Kalau yang hipoaktif mungkin 1 kali per menit. Kalau yang hiperaktif setiap 2 sampai 3 detik gitu ya, terdengar bising ususnya itu. Nah, ini kita dengarkan di setiap kuadran, mulai dari kuadran di bawah ini, kemudian searah jarum jam ya. Jadi gini, kita ceknya searah jarum jam itu kita di setiap kuadran itu kita dengarkan. Memang agak lama kalau di abdomen, tapi kita harus dengarkan dan harus dihitung, terutama pada pasien-pasien post-op. Karena pasien post-op itu kalau belum ada bising usus, dia tidak diperbolehkan makan minum, atau belum ada kentut ya, dia tidak diperbolehkan makan minum. Karena apa? Karena motilitas ususnya masih tidak bergerak, dipengaruhi obat-obatan. Nanti kalau masuk makanan ya bisa bahaya ya. Nah, itu inspeksi auskultasinya, bising ususnya ya. Jadi bising usus itu hiperaktif kalau diare atau adanya obstruksi usus di tahap awal. Nah, ini perkusi. Perkusi itu ada suara khusus di daerah perut, yaitu suara timpani di atas usus atau di atas lambung, dan suara daunus di atas hepar atau ada masa misalnya ya, itu suaranya daunus, dihafalkan ya. Nah, untuk palpasi juga kita mulai dengan palpasi ringan dan juga palpasi dalam. Untuk palpasi ringan ini ya yang biasa, ibu sakit nggak, kita tekan. Tapi kalau palpasi dalam ini sudah ada tekniknya, nanti akan saya ajarkan, tapi tidak dipergunakan oleh mahasiswa tingkat awal. Karena apa? Karena palpasi dalam ini membutuhkan keahlian khusus. Baiklah, saya cukupkan dulu, nanti kita lanjut untuk muskuloskeletal.